Shalom saudara kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Adol Bastian putar-putar dalam acara renungan pengajaran 5 menit bersama dengan Tuhan. Dan saya juga percaya pendengar yang dikasih Tuhan selalu merindukan akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, yang menuntun kita hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kita akan melanjutkan renungan yang sebelumnya, yaitu ciri-ciri orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ciri-ciri orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya sudah sampaikan 3 kali renungan. Yang pertama yaitu ciri orang yang penuh Roh Kudus, taat kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan, menjauhi dosa. Dan yang ketiga, hal yang penting juga bahwa kita diajarkan supaya kita senantiasa hidup berdasarkan firman Tuhan, itu Alkitab. Dan yang keempat, ciri yang keempat, ini penting sekali buat kita, yang membuktikan bahwa hidup kita dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Orang yang sudah melakukan kehendak Allah itu dipimpin oleh Roh Kudus. Kehendak Allah itu adalah yang sangat penting juga dalam kehidupan kita, dan itu harus kita lakukan, bukan menjadi suatu kewajiban tetapi kebutuhan kita yang membuktikan kita adalah anak-anak Allah, yaitu memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Saya akan baca satu, atau dikatakan kembali, kitab Efesus pasal yang ke-5 di ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Setelah perkataan hendaklah kamu dipenuhi Roh Kudus di ayat 18, lalu dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Artinya apa, saudara kasih Tuhan? Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti memiliki kerinduan datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Lewat puji-pujiannya, baik dalam kehidupan saat teduhnya pribadi maupun dalam kehidupan beribadah bersama dengan orang-orang percaya yang lainnya. Saudara kasih Tuhan, dan kita melakukan itu bukan saja dengan sukacita, tapi Alkitab mengatakan ketika kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan, kita harus melakukannya dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap roh kita. Ini ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sukacita, dan yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan segenap jiwa kita, dengan pengendalian Tuhan kita melakukan semuanya itu, yaitu supaya kita berkenan di hati Tuhan. Maka pujian penyembahan itu harus dilakukan dengan segenap hati. Kita mampu melakukan itu dengan segenap hati tentunya karena dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara kasih Tuhan, artinya apa? Artinya kita harus beribadah kepada Tuhan setiap saat. Ibadah bukan hanya hari Minggu saja, tapi setiap saat dalam hidup kita ini harus selalu datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bahkan setiap apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, semuanya harus memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tapi secara khusus mau diajarkan kepada kita hari ini adalah supaya kita senantiasa datang membangun hubungan dengan Tuhan, baik secara pribadi dalam persekutuan kita setiap hari atau bersama dengan keluarga, anak-anak, untuk datang pagi hari, datang beribadah kepada Tuhan bersama dengan anggota keluarga yang lainnya, dalam pujian, penyembahan, dan doa. Artinya sebelum kita melakukan segala pekerjaan, aktivitas kita setiap hari, lebih dahulu kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Dan selain itu juga kita harus beribadah bersama dengan anggota jemaat yang lain atau orang-orang percaya yang lainnya di gereja, atau di tempat-tempat ibadah, atau mungkin di rumah-rumah ada dilakukan ibadah bersama. Seperti apa dikatakan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25.
Ibrani 10 ayat 25 berkata demikian, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, sekarang kasih Tuhan dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya kita harus mendekatkan diri, harus datang beribadah. Baik itu di gereja, mungkin ibadah dalam rumah tangga. Kita harus menyediakan waktu kita untuk datang beribadah bersama dengan orang percaya yang lainnya, bersama dengan umat Tuhan yang lainnya. Mengapa? Karena dalam ibadah itu kita akan saling menguatkan, di mana Tuhan juga terutama hadir pada saat kita memuji menyembah Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, terlebih pada saat itu firman Tuhan diberitakan, maka kita pun dikuatkan. Dan kita orang-orang percaya yang sudah mendapatkan kesaksian bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan menguatkan kita, bagaimana Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan karena kasih Tuhan, karena karunia Tuhan, menjadi kesaksian bagi anggota jemaat yang lainnya. Bisa saling menguatkan satu sama lainnya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Karena di dalam ibadah itu berguna dalam segala hal, bahkan berguna untuk hal yang akan datang. Itu katakan Paulus mengatakan bahwa latihan jasmani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Di dalam ibadah kita bisa saling menasihati. Di dalam ibadah kita bisa saling menegur dengan kasih satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain. Di dalam ibadah kita bisa berbagi kesaksian kita bahwa kita sudah memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong kita. Di dalam ibadah kita akan menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai mengasihi Tuhan. Karena itu, mari jangan menjauhkan diri dari ibadah. Jangan tinggalkan ibadah di gereja. Datang beribadah ke gereja bersama dengan umat yang lainnya. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, terutama siapkan waktumu untuk datang beribadah. Jangan hanya pikirkan ke hauma, ke sawah, ke ladang. Itu bisa kita lakukan setelah kita selesai beribadah. Utamakan carilah Tuhan dan kebenarannya melalui ibadah. Inilah ciri yang keempat dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan yang dibangun setiap hari. Kiranya renungan ini menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.